Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah, kepada Rabb yang Maha Pengasih lagi Penyayang, Maha Bijaksana lagi Maha Perkasa, yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk duduk kembali di majlis yang di dalamnya kita ingin memuliakan ilmu yang telah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharap dengan memuliakan ilmu itu ada harapan kita untuk bisa mengamalkan ilmu itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam kepada Rasul kita tercinta, Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengantarkan kita kepada ilmu tersebut. Kalaulah bukan karena beliau, niscaya dunia ini akan digelapi dan akan diselimuti oleh gelapnya kebodohan, gelapnya kezaliman, kefasikan dan kemaksiatan, sehingga manusia melangkah dalam pola kehidupan sehari-hari mereka bagaikan orang yang saling berjalan, orang yang saling mengendarai kendaraan di tengah kegelapan malam yang mereka tidak melihat apa-apa, gerangan apa yang akan terjadi. Kepada orang-orang yang hidup berkendaraan seperti kita sekarang, berjalan di jalan raya, ada yang pakai mobil, ada yang pakai motor, ada yang pakai sepeda, ada yang berjalan kaki, ada yang maraton, namun tidak ada cahaya sedikit pun. Niscaya kerancuan, tabrakan tidak akan bisa terhindarkan setiap hari, setiap detik. Dan itulah kehidupan dunia manakala tidak diterangi oleh cahaya ilmu. Bahwa kehidupan mereka saling tabrak, kehidupan mereka saling gilas, kehidupan mereka saling sikut. Tergantung siapa yang ototnya paling baja, itu yang akan bertahan, yang lainnya akan tergilas. Dan otot yang paling baja itu pun kemudian akan digilas oleh traktor. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mau diatur oleh syariat. Tidaklah diturunkan syariat melainkan untuk mengatur pola kehidupan kita sesama manusia, agar tidak saling tumpang tindih, agar tidak saling sikut menyikut, agar tidak saling injak menginjak, sehingga ketika segala sesuatu berjalan pada polanya yang benar, di jalurnya yang benar, semua akan merasa aman dan nyaman. Seaman dan nyaman manakala kita berjalan di jalan yang terang benderang dan segala kendaraan berjalan pada jalurnya yang benar dengan kecepatannya yang benar. Kita lanjutkan perjalanan di subuh hari yang berbahagia ini bersama kitab Ta'zimul Ilm karangan Fadilatul Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin. Berkata beliau, pengarang kitab rahimahullahu ta'ala, amma ba'du, adapun setelah ini. Amma ba'du adalah kalimatul fasl, kalimat yang memisahkan antara muqaddimah, pujian kepada Allah, syahadat kepada Allah, syahadat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang ingin diterangkan oleh penulis dari kata-katanya. Dan beginilah kita menemukan para ulama kita semuanya mengarang kitab, dimulai dengan pujian kepada Allah, kemudian dimulai dengan syahadat, persaksian bahwa yang menulis kitab ini bersaksi bahwasanya la ilaha illallah, kemudian bersaksi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa yang mengarang kitab ini bersaksi akan Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala, lalu bersalawat. Setelah itu baru kemudian
didatangkan kalimatul fasl, kalimat pemisah, amma ba'du. Falam yazalil ilmu irthan jalilan. Maka senantiasa ilmu itu adalah harta warisan yang sangat mulia. Tata'aqabu alaihi al-amathilu jailan jailah. Yang mana orang-orang terbaik di setiap generasi selalu saling mengambilnya silih berganti. Dari generasi dipindahkan ke generasi berikutnya. Dari generasi orang tua kita dipindahkan ke generasi kita. Dari generasi kita dipindahkan ke generasi anak kita. Dari generasi anak kita ke generasi cucu kita. Begitu terus generasi demi generasi. Bukankah sampainya ilmu kepada kita sekarang karena para sahabat itu generasi pertama memindahkan ilmu itu kepada tabi'in? Ya, para tabi'in memindahkan ilmu itu kepada atba'ut tabi'in, generasi berikutnya. Ya, generasi atba'ut tabi'in memindahkan kepada generasi berikutnya, ke generasi Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Generasi Imam Ahmad memindahkan ilmu itu, menyampaikan maksudnya kepada generasi berikutnya, generasi berikutnya sampai kepada generasi Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, kemudian menyampaikan generasi berikutnya terus sampai generasi kita. Dan setiap generasi ada ulamanya. Ada ulama yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk menjadi pemimpin ilmu. Walau dia tidak pernah ada ditunjuk khusus, namun Allah akan mentakdirkan pada setiap generasi akan ada yang memimpin. Yang terbaik di antara manusia yang ada untuk menimba ilmu, dan Allah tularkan ilmu sebanyak-banyak kepada orang tersebut, orang yang berdakwah, menyampaikan kebenaran, dan itu tidak akan kosong setiap generasi daripada ilmu. Sesuatu yang sangat dimuliakan dan terus dari generasi ke generasi selalu diwariskan oleh orang-orang terbaik di antara mereka. Amathil adalah orang-orang terbaik. Kenapa orang-orang terbaik? Karena ilmu adalah sesuatu yang terbaik, dan Allah memberikan yang terbaik kepada yang terbaik. Bukankah kemarin kita telah mengatakan Allah memilih malaikat Jibril, dan malaikat Jibril adalah malaikat terbaik di kalangan malaikat, untuk membawa ilmu itu dari langit ke bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad SAW adalah yang terbaik di permukaan bumi ketika itu. Dan begitulah ilmu turun dari generasi ke generasi, ilmu itu selalu menempati orang-orang terbaiknya yang ada di permukaan bumi. Dikarenakan yang terbaik tidak mungkin berjodoh dengan yang terjahat. Jangankan itu, yang terbaik tidak mungkin berjodoh dengan yang jahat. Ini sunnatullah di permukaan bumi. Wa khalaqnakum azwaja. Kami ciptakan kalian manusia yang berpasang-pasangan, makhluk yang berpasang-pasangan. Allah pasangkan yang terbaik dengan yang terbaik. Allah berfirman dalam Al-Quran, At-tayyibatu lit-tayyibin, At-tayyibuna lit-tayyibat, Wat-tayyibatu lit-tayyibin. Laki-laki yang baik dengan wanita-wanita yang baik, untuk wanita-wanita yang baik, dan wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Berjodoh. Terjadi perbedaan pendapat ulama tentang negeri atau kota terbaik di permukaan bumi, apakah Mekah atau Madinah. Namun yang paling rajih adalah kota Madinah lebih baik daripada kota Mekah. Lebih afdal, maksudnya lebih baik itu, terbaik itu maksudnya lebih afdal. Kota Madinah lebih afdal daripada kota Mekah. Dengan doa Nabi SAW, ya Allah berikan kepada kota Madinah berkah 2 kali lipat apa yang ada di kota Mekah. Berarti kota Madinah lebih afdal daripada kota Mekah. Artinya apa? Artinya kota terbaik pertama di permukaan bumi kota Madinah. Kota terbaik kedua kota Mekah. Kita tidak bicara masjidnya, kita bicara kotanya. Subhanallah, kota terbaik pertama dijodohkan dengan manusia terbaik pertama, dan kota terbaik kedua dijodohkan dengan manusia terbaik kedua di permukaan bumi. Siapa manusia terbaik pertama? Rasulullah SAW. Siapa manusia terbaik kedua? Nabi Ibrahim. Terbaik kedua di permukaan bumi siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diletakkan di Mekah, dan Nabi Muhammad terbaik pertama diletakkan di kota terbaik pertama. Wa khalaqnakum azwaja. Kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Ustadz, saya kayaknya lelaki terbaik ini, tapi kok istri saya enggak terbaik, Ustadz? Yang katakan antum terbaik siapa? Jangan terlalu pede. Tapi kayaknya
Saya sudah ikhlas, saya sudah rajin ngaji, saya sudah jujur, saya sudah semaksimal mungkin menjaga pandangan dan semacamnya. Tapi saya belum menemukan istri saya seperti yang saya inginkan. Atau sebaliknya terjadi. Istri sudah merasa yang terbaik tapi suaminya masih begitu-begitu aja. Yang menilai siapa yang terbaik bukan kita, Allah. Jangan jadikan standar kita adalah standar siapa yang terbaik. Kita tidak pandai menilai. Satu. Yang kedua, para ulama mengatakan likulli qa'idatin syawaz. Setiap kaidah memiliki pengecualian-pengecualian. Setiap kaidah memiliki apa? Pengecualian-pengecualian. Hukum akan dibangun di atas sesuatu yang bersifat mayoritas. Dan Allah Subhanahu wa taala membuktikan kemampuannya untuk ada sesuatu yang keluar dari kebiasaan itu. Kita ambil contoh. Allah mengatakan, hai manusia, kalian diciptakan dari setetes air. Ini kaidah umum. Manusia diciptakan dari setetes air. Kalian diciptakan dari kedua orang tua kalian, laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu. Ini kaidah umum. Namun ada yang keluar dari kaidah ini. Pertama, Nabi Adam, tanpa ayah tanpa bapak. Kedua, Hawa, hanya ada Nabi Adam, tidak ada wanitanya, lahir Hawa. Dari tulang rusuk Nabi Adam diciptakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang ketiga, Nabi Isa, hanya ada ibunya, bapak tidak ada, Allah ciptakan juga. Jadi ada kaidah umum, ada pengecualian-pengecualian. Likulli qa'idatin syawaz. Setiap kaidah ada pengecualian-pengecualian yang enggak masuk dalam kaidah itu. Ini menunjukkan bahwa Allah Maha Bisa atas segala-galanya. Jadi ilmu itu warisan yang berharga, diwariskan dari generasi ke generasi. Laisa litullabil ma'ali hammun siwa. Bagi tulab, penuntut al-ma'ali, ketinggian. Ketinggian di sini maksudnya bukanlah tahta, tapi kemuliaan. Tidak adalah untuk orang-orang yang mencari kemuliaan hammun siwa, keinginan apapun lebih daripada ilmu itu. Enggak ada lagi. Keinginan penuntut-penuntut kemuliaan seluruhnya tertuju kepada ilmu. Wala raghbata lahum fi matlubin adah. Dan tidak ada keinginan bagi mereka di dalam sesuatu yang akan mereka cari selainnya. Tidak ada keinginan lain untuk mencari sesuatu yang menghasilkan sesuatu selain daripada ilmu. Siapa yang punya sifat ini? Tullabul ma'ali, pencari kemuliaan, pemburu kemuliaan. Karena di sisi Allah, mulianya seseorang tidak dengan harta, mulianya seseorang tidak dengan tahta, dan juga tidak dengan Toyota. Tidak mulia di sisi Allah. Harta kalian tidak akan memberikan apapun kepada Allah. Akan tetapi, mulianya seseorang di sisi Allah dengan ilmu, dan ilmu akan melahirkan iman, keyakinan yang kokoh. Dengan itu seseorang akan mulia di sisi Allah. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, dalam surah Al-Mujadilah. Allah akan mengangkat, memuliakan. Ini orang-orang yang tinggi ini, diangkat oleh Allah. Allah yang angkatnya. Yarfa'illah, Allah angkat. Allah yang angkat, bukan manusia. Allah. Kalau masih diangkat presiden kecil, yang angkat Allah. Namun sayang, orang banyak tidak mau diangkat oleh Allah. Yang mau diangkat oleh presiden, mau diangkat oleh Pak Gubernur. Lupa yang lebih mulia daripada presiden itu. Yarfa'illah, Allah angkat. Allah yang angkat. Siapa yang Allah angkat? Alladzina amanu minkum, orang yang beriman dari kalian, memiliki keyakinan yang kuat. Namun keyakinan yang kuat itu tidak mungkin lahir kecuali dengan ilmu. Walladzina utul ilma darajat. Kalau kita sadar akan beginilah pentingnya ilmu, lalu beginilah mulianya ilmu di sisi Allah, dan semakin seseorang memiliki ilmu, semakin di sisi Allah dia diangkat derajatnya di sisi Allah, bukan di sisi makhluk. Bagaimana tidak? Itu yang mereka lakukan. Di dalam Al-Quran diperintahkan Nabi SAW untuk minta tambah kepada Allah. Minta nambah, ya Allah tambahkan untuk saya. Hanya satu saja di dalam Al-Quran.
Perintah langsung dari Allah kepada nabinya tercinta Muhammad SAW, suruh nabi itu ngomong, wahai Allah, tambahkan kepada aku, tambahkan aku. Hanya satu, yaitu ilmu. Allah berfirman, wa qul rabbi zidni ilma. Dan katakan wahai nabi, katakan wahai rasulku. Allah yang mengatakan kepada rasulnya. Katakan kamu wahai Muhammad, katakan. Kamu wahai Rasul, engkau wahai Rasul, katakan, ucapkan, Rabbi, wahai Rabbku, zidni, tambahkan untukku ilman, ilmu. Di zaman kita sekarang, sepertinya ilmu itu sudah berganti, sudah ada yang menggantikan posisinya. Ilmu sudah entah kemana-mana perginya, merantaunya kita nggak tahu. Namun minta tambah itu satu, gaji. Tak tambah gaji. Intinya uang. Segala sesuatu dinilai dengan uang. Sudah dicampakkan ilmu entah kemana, kemudian diletakkan di posisi itu uang. Maka segala sesuatu ditakar dengan uang. Yang paling banyak uang paling beruntung. Sekolah yang paling gampang mendatangkan uang paling diminati. Yang paling jauh untuk mendapatkan uang paling jauh dari mahasiswa. Kayaknya begitu kehidupan kita sekarang. Mudah-mudahan saya tidak salah nilai. Segala sesuatu ditakar dengan uang. Saya bertemu dengan seseorang di Bandara Soekarno-Hatta. Sedang duduk-duduk menanti jadwal keberangkatan. Ya, salah sebuah pekerjaan yang paling tidak enak itu kan menunggu dan menanti. Apalagi yang ditunggu pesawat. Kita telat dia pergi, dia telat kita suruh tunggu. Menanti sambil beraktivitas sesuatu. Di samping itu ada bapak-bapak paruh baya sekitar umur 50-an, 52, 54 begitu kira-kira takaran umurnya. Ngajak saya ngobrol. Mungkin tertarik melihat baju muslim dan begitu ya. Ngobrol apa adanya. Lalu kemudian singkat cerita dia mengatakan, Ustadz, manusia sekarang termasuk kiai-kiainya saya sudah hampir tidak percaya. Ada apa Pak? Kenapa Bapak tidak percaya? Saya sudah tes. Gimana cara Bapak ngetes? Ada berapa orang saya lakukan dan nyaris saya tidak menemukan keikhlasan. Menarik pembicaraan ini karena ini untuk saya. Dia nggak percaya kan kepada ulama lagi kan. Kita masih penuntut ilmu ini, gimana dia mau percaya? Nih ulama aja dia nggak percaya gitu. Saya datang pertama kali dengan baju compang-camping ala pengemis tulen ke acara mereka. Saya tidak disambut dengan hormat. Justru kalau ataupun disambut, diizinkan di acara itu disuruh di belakang, ke belakang. Kawasan dapur, sana. Tidak boleh di depan. Besoknya saya datang lagi di acara, namun saya pakai mobil Mercy, berjas, bersepatu mengkilat. Saya disanjung, dihormati, disambut. Ketika selesai mereka menyambut saya katakan, saya pengemis yang datang tahun lalu. Inilah manusia. Sudah dinilai dari baju luarnya. Baju luarnya ini adalah harta, jabatan. Itu baju luar Pak. Penghias bagian luar saja. Hiasan dalam ilmu. Orang tidak lagi melihat hiasan dalam. Orang melihat baju luar. Tidak ada bagi pencari kemuliaan keinginan selain ilmu. Tidak ada keinginan bagi mereka di dalam sesuatu yang akan mereka cari selain daripada ilmu. Wa kaifala, bagaimana tidak? Wa bihi tunalu sa'adatud darain wa tibul aisyain. Bagaimana tidak? Dengannya tunalu didapatkan sa'adatud darain, kebahagiaan di dua kampung. Wa tibul aisyain, dan kenikmatan di dua negeri kehidupan, di dua kehidupan, dua kampung dan dua kehidupan. Yang jelas kehidupan pertama kehidupan dunia, kampungnya adalah dunia. Kehidupan kedua kehidupan akhirat, dan kampungnya adalah akhirat. Karena kita hidup dua kali di dua keadaan yang berbeda, dan kita pun mayat
mati 2 kali. Allah berfirman di dalam Al-Quran, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Bagaimana mungkin kalian akan kufur kepada Allah sementara kalian adalah mayat. Amwata, mayat-mayat. Ini mati pertama. Fa ahyainakum, lalu kami hidupkan kalian. Ini hidup yang pertama. Tsumma kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum, kemudian dia hidupkan kalian. Tsumma yumitukum, kemudian dia matikan kalian. Ini mati yang keberapa ini? Kedua. Tsumma yuhyikum, kemudian dia hidupkan kalian. Ini kehidupan yang kedua, berarti hidup 2 kali. Tsumma ilaihi turja'un, dan kemudian kepadanya kalian dikembalikan. Allah tidak lagi menyebut mati setelah kehidupan yang kedua, karena setelah kehidupan yang kedua tidak ada mati. Ini menunjukkan bahwa setelah kehidupan kedua abadi. Mati yang pertama sebelum kita lahir, sebelum kita ditiupkan ruh di dalam janin, itu mati yang pertama. Kehidupan yang pertama, ini yang sekarang sedang kita hadapi ini. Ini kehidupan pertama. Kematian yang kedua, itu kematian yang dikenal manusia. Setelah hidup, meninggal. Nyawanya dicabut. Dan kehidupan yang kedua adalah kehidupan setelah kematian. Dan dialah kehidupan yang tidak punya batas akhir. Intinya adalah ada 2 kehidupan. Ada 2 kehidupan di 2 kampung. Kampung yang pertama bernama dunia, ada kehidupan pertama kita di sana. Ada kampung kedua bernama akhirat, ada kehidupan kita di sana. Untuk hidup di 2 kampung ini, untuk nyaman hidup di 2 kampung ini, untuk bahagia hidup di 2 kampung ini, hanya ilmu. Hanya ilmu. Yang mengerti bahwa ilmu akan memberikan kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan, keselesaan di 2 kampung, mereka lah yang akan berburu ilmu itu. Dan yang tidak sadar bahwa ilmu itulah yang akan mendatangkan kenyamanan hidup di dunia dan di akhirat, akan terjauh daripada ilmu. Dan sehebat apapun mereka mencari kenikmatan hidup, tanpa ilmu mustahil mereka akan dapatkan. Harta semata selamanya tidak akan pernah menjanjikan kenikmatan. Tahta semata selamanya tidak akan pernah menjanjikan kenikmatan. Cantik, ganteng semata selamanya tidak akan pernah menjanjikan kenikmatan. Kalau ataupun ada kenikmatan, kenikmatan semu, setelah kenikmatan semu itu lahir kesengsaraan tanpa batas. Oleh karena itu kenapa di dalam agama Allah menyuruh kaum laki-laki memilih wanita tidak tampangnya yang dicari, namun fadhfar bidzatid din, cari wanita yang mengerti agama, cari wanita yang mengerti agama. Ini standar utama. Demikian juga wanita yang mencari suami, cari yang punya agama. Standar pertama. Setelah dia punya agama, parasnya cantik dan tampan, ini soal tambahan. Soal apa? Soal tambahan. Tidak yang utama. Kenapa? Karena dengan ilmu akan melahirkan kenikmatan. Kenikmatan berumah tangga lahir dari orang-orang yang menjalankan di rumah tangganya agama Allah. Dan tidak mungkin ada orang yang menjalankan agama Allah di rumah tangganya kalau tidak mengerti ilmu agama Allah. Dan kita sudah mendengar keluhan dari wanita-wanita yang terima lamaran pria hanya murni merasakan kekayaannya. Setelah itu lahir penderitaan berbelas-belas atau berpuluh tahun. Apa gunanya? Huwa syaraful wujud. Dia itu adalah ilmu. Syaraful wujud, kemuliaan seluruh yang ada. Dia yang paling mulia. Wa nurul aghwari wan nujud, dan cahaya aghwar. Aghwar adalah bumi bagian bawah, maksudnya bumi yang rendah. Bumi kan punya ketinggian, punya kerendahan. Nah, yang kerendahan itu disebut aghwar, dan ketinggian disebut nujud. Tempat yang rendah, kawah-kawah dan semacamnya, yang bagian bawah
Itu disebut aghwar. Yang tinggi-tinggi disebut nujud. Cahaya di tempat yang rendah dan cahaya di tempat yang tinggi. Hilyatul akabir, perhiasan orang-orang besar. Perhiasan orang-orang besar. Besar di sini bukanlah besar orang-orang besar dalam makna dunia, tapi orang-orang besar. Nabi Muhammad paling besar, Nabi Ibrahim setelahnya, Nabi Musa, Nabi Nuh dan Nabi Isa. Setelah itu para nabi dan rasul yang lainnya. Inilah orang-orang besar. Abu Hurairah besar, Abdurrahman bin Auf besar, Imam Syafi'i besar, Imam Ahmad besar. Hilyatul akabir, perhiasan orang-orang besar, orang-orang agung. Wa nuzhatun nawadhir, dan tamannya orang-orang yang memandang. Ilmu adalah taman yang memberikan keteduhan. Man mala ilaihi na'im, barang siapa yang condong kepada ilmu, dia akan dapat kenikmatan. Wa man jala bihi ghanim, barang siapa yang berperang dengan ilmu, dia mendapatkan manfaat, mendapatkan harta rampasan perang, ghanimah. Berperang dengan ilmu, dia akan menang. Manin qada ilaihi salim, dan barang siapa yang tunduk kepada ilmu, dia akan selamat. Allahu Akbar. Ini kalimat-kalimat agung luar biasa, kalimat hebat. Barang siapa yang condong kepada ilmu, dia akan mendapatkan nikmat walaupun hidup di gubuk reot. Dan barang siapa yang mencapakan ilmu, dia tidak akan merasakan nikmat walaupun hidup di gedung super mewah. Manusia di zaman kita sekarang, mayoritas orang-orang yang kaya, Allah takdirkan kaya, namun jauh dari ilmu. Demikian juga orang-orang yang miskin, setiap hari kerjaannya melihat harta orang kaya dan tidak berburu ilmu. Semua mereka tanpa terkecuali merasakan hidup ini gersang, dan di situ yang gersang tidak ada kenikmatan. Mereka mengira bahwa dengan hartalah sesuatu bisa menjadi subur. Mereka salah demi Allah, salah jalan. Karena yang akan menyirami tanah agar tanah itu menjadi tanah subur bukanlah harta, namun air. Airnya ilmu. Airnya ilmu yang akan membuat sesuatu menjadi subur. Kegersangan inilah yang sebenarnya menyelimuti jiwa mereka, tapi mereka berusaha menutupinya dari pandangan karyawan, dari pandangan sahabat, bahkan mungkin dari pandangan istrinya sendiri yang paling dekat dengannya. Dia berusaha menutupi, dia berakting manusia bahagia. Ini penipuan paling bodoh di permukaan bumi. Kenapa? Dia menipu dirinya sendiri. Dan tidak ada penipuan yang lebih bodoh daripada kita menipu kita. Saya menipu saya, aku menipu aku. Bodoh kali, Pak. Kalau si A menipu si B, itu juga bodoh sebenarnya, pekerjaan bodoh dalam agama kita. Tapi masih mending lah, si B masih bisa ditipu. Tapi kalau sudah saya nipu saya, aku nipu aku, diri nipu diri sendiri, ini kan pekerjaan paling bodoh di permukaan bumi. Dia sebenarnya tidak bahagia, namun berakting bahagia di depan semua orang. Dia tutupi kegersangan batinnya dengan kemewahan hartanya. Ini yang banyak dilakukan orang sekarang. Andai mereka mau kembali ke jalan Allah, andai mereka mau memasukkan dalam hati mereka itu ilmu, kegersangan ini perlahan tapi pasti akan tumbuh sesuatu yang membuatnya tidak gersang. Minimal rumput dulu, karena di awal turunnya hujan, yang tumbuh itu rumput-rumput kecil. Subhanallah, saya memperhatikan di padang pasir. Padang pasir, Bapak, padang pasir yang kita anggap tidak ada
apa-apa di sana. Dan diguyur hujan lebat pun rasa-rasanya tidak akan ada yang tumbuh. Namun ternyata beda. Padang pasir yang padang pasir, sir pasir aja yang ada begitu diguyur hujan, beberapa hari hijau, Pak, hijau. Tapi rumput-rumput kecil, tanaman-tanaman kecil hijau gitu. Nggak tahu bibitnya dari mana itu. Apa memang ada bibitnya di pasir itu bertahun-tahun bibit aja, begitu diguyur hujan baru dia menghijau. Kayaknya begitu. Rasanya nggak ada bibit di situ, tapi tumbuh rumput. Sehingga padang pasir yang awalnya pasir, sir, jadi hijau sudah. Mulai. Diguyur hujan terus, tambah besar dia. Seperti negeri kita sekarang. Tiap sebentar diguyur hujan, lihat pohonnya besar-besar. Lihat bagaimana nyamannya kita memandang. Semakin guyuran hujannya, hujan ilmunya semakin banyak di dalam hati itu, semakin besar pohonnya, semakin besar. Pohon iman semakin besar. Sehingga enak, nikmat. Nasihat kita pada siapapun yang menonton kita, menyaksikan dakwah ini di pagi hari ini, isi hati Anda dengan ilmu. Hati yang gersang itu sirami dengan air ilmu. Anda akan merasakan kenikmatan yang tidak pernah Anda rasakan di puncak kekayaan Anda. Kepada saudara kita yang fakir, ingin mengalahkan orang kaya dalam kebahagiaan, kejar ilmu. Jangan kejar orang kaya dalam kekayaannya. Anda letih dan capek, tidak tergantikan dan tidak akan terkalahkan, karena harta telah dibagi-bagi oleh Allah dan Allah yang menentukannya, bukan Anda. Apalagi dengan mengejar orang kaya itu Anda justru melakukan kezoliman dengan merampasnya, atau kemudian melakukan aksi maksiat besar untuk mendapatkannya. Semakin lama hidup Anda akan semakin hancur, harta nggak dapat, ilmu pun menghilang. Dan inilah orang-orang yang rugi di dua kampung. Di kampung dunia rugi, di kampung akhirat juga lebih rugi lagi. Lau kana sil'atan tuba', seandainya ilmu itu adalah barang dagangan yang dijual-jual orang, labudilat fihil amwalul idham, pasti akan dicurahkan untuknya harta-harta yang besar, harta-harta yang melimpah. Maksudnya, kalau ilmu itu barang dagangan yang dijual untuk menyegarkan hati, maka niscaya harganya mahal. Harganya mahal sangat kalau dijual. Kalau ada yang jual, au su'ida fis sama, atau ilmu itu sesuatu yang digantung di atas ketinggian, di tempat yang tinggi, digantung di sana. Siapa yang mau ilmu, naik atas, cari usaha untuk naik atas. La samat ilaihi nufusul kiram, niscaya pasti akan naik menuju ilmu itu seluruh jiwa-jiwa yang mulia. Huwa minal matajiri arbahuha, ilmu itu dari seluruh barang dagangan yang paling beruntung, yang paling mendatangkan keuntungan. Wa fil mafakhiri asyrafuha, dan di antara sesuatu yang dibangga-banggakan, dialah yang paling mulia, yaitu ilmu. Akramul ma'athir ma'athiruha, akramul ma'athir ma'athiruh, efek yang paling hebat, yang paling mulia, efek ilmu. Bekas-bekas yang paling hebat, bekas-bekas ilmu. Coba lihat, orang yang hidup bertahun-tahun dengan nama harumnya ahli ilmu. Tidak 10, 20, 50 tahun setelah dia meninggal, 1000 tahun, 1000, 2000 tahun setelah dia meninggal, namanya tetap ada di tengah kaum muslimin seolah-olah dia belum wafat. Nabi Adam pertama kali ahli ilmu di permukaan bumi. Berapa antara Nabi Adam sampai zaman kita sekarang? Nabi Adam disebut terus, namanya disebut terus, seolah-olah dia masih hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Jangan bicara dulu Nabi Muhammad, Nabi terakhir. Nggak tahu kita antara kita dan Nabi Adam sudah berapa ribu tahunnya, atau berapa juta tahunnya, wallahu a'lam. Para ilmuwan berbicara tentang umur dunia, namun itu semua TTJ, tembak-tembak jenggo. Nggak ada yang bisa menakar berapa umur dunia ini. Hanya Allah yang tahu, Rabbul Izzati wal Jalalah. 1 jutakah? Setengah jutakah? Wallahu a'lam. Yang jelas, Nabi Adam masih bersama manusia dengan namanya. Nabi Nuh setelahnya. Akan tetapi banyak orang tidak melihat apa yang menyebabkan Nabi Adam kekal namanya di permukaan bumi. Apa yang menyebabkan Nabi Nuh kekal namanya di permukaan bumi? Bekasnya itu, bekas ilmu itu hebat gitu.
Itu yang katakan efek ilmu tadi, bekas ilmu tadi, bekas yang hebat. Ahmadul mawarid mawariduh. Sesuatu yang didatangi yang paling terpuji adalah ilmu. Fasta'idu man hadda nafsuhu alaihi. Orang yang berbahagia adalah orang-orang yang selalu memotivasi dirinya untuk ilmu. Wa hatta rikaba ruhihi ilaih. Dan dia selalu menambatkan tunggangan-tunggangan ruhnya kepada ilmu. Selalu tunggangannya diarahkan kepada ilmu, tunggangannya diarahkan kepada ilmu. Jadi segala usaha diarahkan kepada ilmu. Harta diarahkan kepada ilmu. Apa yang bisa dia lakukan diarahkan kepada tenaga, diarahkan kepada ilmu. Waktu diarahkan kepada ilmu. Apa yang bisa dia tunggangi untuk mencapai ilmu. Wasyaqiyyu man zahida fihi aw zahad. Dan orang yang celaka adalah orang yang zuhud dari ilmu. Zuhud dari ilmu. Zuhud itu dari harta, bukan dari ilmu. Ilmu kita harus rakus. Aw zahad, atau dia membuat orang lain zuhud dari ilmu. Sudah dia zuhud dari ilmu, dibuat orang lain juga zuhud dari ilmu. Pengalaman pribadi dari ibu saya diceritakan kepada saya. Saya walaupun tidak terlalu pintar, Pak, tapi di SD juara 2 juga gitu. Artinya orang-orang keluarga dan semacamnya tahu. Kemudian dimasukkan oleh ibu saya pesantren di tengah hutan, Jalan Duyung waktu itu, tengah hutan masih. Sekarang tengah kota, masih tengah kota, masih hutan juga kan. Ya bayangkan 20 tahun lebih yang lalu gitu. Tahun 90 masuk Duyung. Mungkin di RJ ini masih ada naganya mungkin tahun itu. Masih banyak ular besarnya. Ibu saya bercerita, ada keluarga yang bilang begini, dimasukkan pesantren anak. Iya. Mau jadi apa? Mau jadi garim. Pola pikir umat Islam. Ketika itu dan sekarang agak mending. Masih agak mending, Pak. Daripada dulu masih agak mending sekarang. Orang masih mulai mencari sekolah-sekolah Islam. Jadi zuhud dari ilmu. Zuhud dari ilmu. Kayaknya ilmu itu apa gitu. Ibu saya cuma bilang, ya udah, itu pilihan dia, mau jadi garim lah. Iya, alhamdulillah jadi garim juga sekarang. Kadang-kadang nyapu masjid, kadang-kadang garim juga. Alhamdulillah. Au ab'ada au ub'ida anhu au ba'ad. Orang yang celaka itu orang yang dijauhkan dari ilmu. Orang celaka dan binasa itu adalah orang yang dijauhkan dari ilmu. Au ba'ad, atau orang yang menjauhkan orang lain dari ilmu. Anfuhu bi arijin ilmi mazkum. Hidungnya dari aroma wangi ilmu, mazkum, pilek. Hidungnya lagi pilek. Kalau yang lewat di depannya aroma ilmu, tersumbat hidung itu. Enggak kecium oleh dia, aroma ilmu lagi lewat gitu. Tapi kalau aroma dolar lewat, hilang pileknya. Nah, dolar ini bau sama dia. Tapi kalau aroma ilmu yang lewat, bau apa ini? Kata kawannya harum, kata kawannya kan. Enggak, biasa-biasa aja. Enggak ada bau apa-apa. Pilek, hidungnya itu pilek. Kalau ilmu yang lewat. Pujangga ini sih ini. Ahli bahasa, Masya Allah. Khatmul qafa hadza abdun mahrum. Dan stempel qafa di pundaknya, di tengkuknya adalah hadza abdun mahrum. Ini hamba yang enggak dapat apa-apa. Lalu beliau menukilkan bait syair, wal ilmu yadkhulu qalba kulli muwaffaqin min ghairi bawabin wala isti'dhani wa yarudduhu al mahrum min khidlanihi la tushqina Allahumma bil hirmani. Ini kalimat syair ya, kalimat syair. Tidak hanya orang yang pandai bahasa Arab, tapi orang yang pandai bahasa Arab dan kepandaian dalam bahasa Arab di atas rata-rata. Ini yang bisa menikmati syair-syair Arab. Nih yang sudah belajar bahasa Arab sekarang biasa-biasa aja Ustaz ya, karena memang kepandaian bahasa Arabnya belum di atas rata-rata. Yang kepandaian bahasa Arab di atas rata-rata bisa menikmati syair. Syair itu luar biasa enaknya. Wal ilmu yadkhulu qalba kulli muwaffiqin min ghairi bawabin wala isti'dani wa yurduhu al mahrubu min khidlanihi la tushkina Allahumma bil hirmani.
Dan ilmu masuk ke dalam hati setiap orang yang mendapatkan taufik. Masuknya tanpa pintu-pintu dan tidak perlu minta izin. Masuk lancar sekali. Enggak pakai pintu, enggak pakai minta izin, dia masuk terus. Wa yarudduhul mahrumu min khidlanihi, dan orang yang tidak dapat apa-apa, mahrum, apa namanya itu, orang yang tidak dapat apa-apa dalam bahasa Indonesianya apa itu? Apes lah ya, apes ya. Mana tadi siapa yang Bapak ngomong tadi? Apes, ya. Ya, apes. Kayaknya apes lebih cocok. Dan orang yang apes menolak ilmu itu karena kehinaan dirinya. La tuskinallahumma bil hirmani. Ya Allah, jangan hinakan kami ya Allah dengan apes dari ilmu. Al-hirman apes. Orangnya mahrum, yang diapeskan. Kok kayaknya bahasa Indonesianya nggak enak gitu ya. Ya udahlah, yang penting ngerti udah. Sampai di sini pertemuan kita, dan semoga Allah tabaraka wa taala rabbul izzati wal jalalah memudahkan kita untuk terus menimba dan menimba ilmu yang diturunkan Allah dari langit ke permukaan bumi. Diajarkan Rasulullah SAW kepada manusia agar kemudian menjadi penyejuk jiwa, penyubur hati, dan pengatur pola kehidupan kita. Dan semoga kita selalu diberikan oleh Allah kecintaan untuk terus dan terus menjadi orang-orang yang menimba ilmu. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.